1 Cirebon. Para terpidana itu masuk tahun 2017, kalau enggak salah, kata Abi. Karena tugasnya, para napi baru kala itu pasti ketemu saya untuk memotivasikan hidup agar survival selama di dalam penjara dan memberikan pengarahan-pengarahan bahwasannya berada di dalam penjara itu harus berbuat baik dan benar. Jangan sampai memunculkan permasalahan baru, ujar Abi. Dari situlah Abi mendapatkan keluh kesah ke-7 arah terpidana tersebut. Mereka acap kali curhat ke Abi, karena seringnya curhat tersebut Abi tahu betul perilaku mereka. Mereka tidak pernah membuat masalah baru, tidak neko-neko. Mereka orang baik, tidak ada yang mencerminkan bahwa mereka radikal atau kelompok bermotor, ujar Abi, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Para terpidana tersebut kepada Abi mengaku bekerja sebagai kuli bangunan dan beberapa di antaranya bekerja di toko sebelum ditangkap. Abi juga sempat menanyakan ke beberapa temannya yang pernah jadi anggota geng motor, kepada Abi mereka mengaku tidak mengenal para terpidana tersebut. Ditambah lagi, semalam saya bertemu dengan ketua geng motor dan menceritakan bahwasanya anggotanya yang sedang berada di dalam sel lapas kelas 1 Cirebon tidak mengenal para terpidana ini, kan miris. Idealnya kalau satu geng, mereka saling kenal dan rengga logis kalau satu geng satu kampung rumahnya, ucapnya. Ia mengenang dalam sebuah perbincangan dengan terpidana kasus Vina, mengaku bukan pembunuh. Ada napi kasus Vina itu, dia curhat ke saya, ngobrol, bahwa dia itu bukan pembunuhnya. Mereka yang 7 orang, saya tanya, loh kenapa kalian bukan pelakunya tapi ada di sini, ucapnya. Keada Abi saat itu para terpidana mengaku bahwa mereka mendapat perlakuan kekerasan oleh petugas di Polres maupun di Polda agar mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Mereka bilang, waktu proses BAP saya digulung habis, artinya mereka ini mendapat perlakuan kekerasan oleh petugas di Polres maupun di Polda untuk mengakui apa yang mereka tidak lakukan. Itu kan lucu, jelas dia. Pengakuannya, kata Abi, mereka takut jika harus berbicara sebenarnya. Abi mengatakan, pertemuan intens dengan napi Vina Cirebon berlangsung 2 tahun hingga sebelum Abi bebas. Abi juga mempertanyakan peran pengacara dalam kasus ini, yang menurutnya tidak memberikan pembelaan yang seharusnya. Yang lucunya lagi kenapa pengacara tidak membela Anda? Itu kan bagian dari pengacara tidak ada pembelaan, pengacara membaca normatif sesuai BAP, ujarnya. Ia menilai proses hukum yang dijalani para terpidana penuh dengan manipulasi dan ketidakbenaran. Jadi terkesan polisi ini salah tangkap, sangat ironis kalau polisi ini salah tangkap. Pengakuan itu dari terpidana Sudirman. Sudirman itu mengatakan tidak melakukan itu. Tapi saya takut, badan saya sakit, disetrum, dipukuli sama petugas, suruh mengakui apa yang tidak mereka lakukan, ucap Abi. Seperti diketahui, cerita yang disampaikan Abi sinkron dengan pernyataan Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang telah bebas beberapa waktu lalu. Saka mengaku sempat mengalami kekerasan fisik untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Foto para terpidana dalam keadaan babak belur juga sempat beredar di media sosial, di mana memperkuat bahwasannya para terpidana mendapatkan perlakuan tak mengenakan selama berada di tahanan. Kesaksian mengejutkan diungkapkan seorang mantan narapidana yang pernah ditahan di Cirebon. Dia adalah Abi Budi Permadi, 54 tahun. Abi Budi Permadi adalah eks-narapidana yang pernah menghuni lapas kelas I Cirebon. Abi sendiri menjalani masa tahanan selama 5 tahun yaitu pada 2014 hingga 2019. Selama ditahan di lapas Cirebon, Abi ternyata berinteraksi dengan para terpidana kasus Vina Cirebon atau kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita. Selama itu pula Abi mendengar curhatan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon. Pengakuan Abi ini diungkapkan ketika dikunjungi Tribun Jabar di kediamannya di Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekiringan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia mengaku bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon tersebut sering curhat ke dirinya mengenai kasus yang menimpa mereka. Pria ini mengatakan begitu dekat dengan mereka karena dirinya saat menjalani tahanan ditugaskan menjadi tamping masjid di lapas kelas 1 Cirebon. Karena tugasnya, para napi baru kala itu pasti ketemu saya untuk memotivasikan hidup agar survival selama di dalam penjara dan memberikan pengarahan-pengarahan bahwasannya berada di dalam penjara itu harus berbuat baik dan benar. Dari situlah Abi mendapatkan keluh kesah ke-7 arah terpidana tersebut. Mereka kerap kali curhat ke Abi, karena seringnya curhat tersebut Abi tahu betul perilaku mereka.
Para terpidana tersebut kepada Abi mengaku bekerja sebagai kuli bangunan dan beberapa di antaranya bekerja di toko sebelum ditangkap. Abi juga sempat menanyakan ke beberapa temannya yang pernah jadi anggota geng motor. Kepada Abi mereka mengaku tidak mengenal para terpidana tersebut. Ia mengenang dalam sebuah perbincangan dengan terpidana kasus Vina, mengaku bukan pembunuh. Kepada Abi saat itu para terpidana mengaku bahwa mereka mendapat perlakuan kekerasan oleh petugas di Polres maupun di Polda agar mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Pengakuannya, kata Abi, mereka takut jika harus berbicara sebenarnya. Ia menilai proses hukum yang dijalani para terpidana penuh dengan manipulasi dan ketidakbenaran. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot mengaku dipaksa memberikan keterangan melihat Vina dan kekasihnya Eki dikejar hingga dilempari batu oleh geng motor pada 27 Agustus 2016. Fakta mengejutkan tersebut diungkapkan Liga Akbar saat diperiksa penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa, 4 Juni 2024. Sahabat Eki tersebut diperiksa selama kurang 6 jam dengan dicecar 15 pertanyaan. Pengacara Pegi, Yudi Alamsyah menyebut Liga Akbar selama 8 tahun merasa ketakutan. Pasalnya dirinya di tahun 2016, dipaksa memberikan keterangan yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian. Yang bersangkutan ini merasa ketakutan selama ini, karena apa yang diberikan keterangan kepada kepolisian, berbeda dengan keadaannya, ucap Yudi. Liga mengatakan pada saat diperiksa sebagai saksi rangkaian tersebut sudah ada yang mengkondisikan, pada awalnya Liga menolak mendatangi BAP tersebut. Tapi Liga selalu diarahkan untuk menandatangi BAP tersebut, imbuhnya. Yudi Alamsyah lalu menegaskan sebenarnya Liga Akbar tidak melihat Eki dan Vina dikejar sampai dilempar batu oleh pelaku. Di situ posisi Liga Akbar sama sekali tidak ada di tempat, kata Yudi. Kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris merasa heran lantaran ayah Eki enggan muncul dan berkomunikasi dengan dirinya. Kakak Vina juga mengungkap kecurigaannya. Pasalnya, Eki sama-sama menjadi korban dalam kasus ini. Hotman menyebut ayah Eki, Ibtu Rudiana, merupakan saksi penting. Sebagai anggota kepolisian, Ibtu Rudi diyakini memiliki banyak informasi. Namun, ia menyayangkan sikapnya yang enggan bersuara. Diakui Hotman, pihaknya sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ibtu Rudiana, namun tidak mendapat respon. Ia lantas mempertanyakan alasan ayah Eki enggan bersuara dan seolah menghilang. Kecurigaan serupa juga diungkapkan kakak Vina, Marliana. Menurut Marliana, keluarga Eki sulit dijangkau baik melalui pertemuan langsung ataupun telepon seluler. Padahal ayah Eki sendiri menjabat sebagai anggota kepolisian. Hal itu diungkapkan oleh Marliana di rumahnya di Kampung Samadikun, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 5 Juni 2024. Diakui kakak Vina, terakhir kali mereka berkomunikasi adalah selepas sidang pada tahun 2017 yang lalu.